Telah lama sejak saat pertama kali aku memutuskan untuk menjalani profesi ini. Aku mengamati setiap tradisi, budaya, dan praktik-praktik paranormal maupun praktik mistik lainnya selama ini. Aku menduga tak ada satupun dari mereka yang mengetahui pasti wujud dari makhluk astral yang sebenarnya. Mereka hanya melihat manifestasi atau bentuk penyamaran dari wujud yang sebenarnya. Dan sudah kupastikan tak ada yang benar-benar mengetahui di mana letak realitas lain tempat makhluk-makhluk itu berasal. Beberapa hal yang cukup membuatku terkesan dari semua yang kulalui sejauh ini. Salah satunya adalah yang disebut Raga Sukma. Mirip seperti astral projection. Namun, beberapa pelaku Raga Sukma harus melakukan ritual tertentu untuk dapat melakukan pelepasan roh mereka agar bisa bepergian ke suatu tempat atau di mana ingatan subjek masih melekat 100% dengan pikirannya. Tentu saja, ini sangat jauh berbeda dengan mimpi. Aku mencari bukti-bukti tersirat untuk memastikan apa saja hal-hal yang aku lewati selama ini. Aku pun membuka lembaran dokumen dan menemukan sebuah file yang berjudul Pesugihan Nyonya Darmi. Kasus ini bertepatan dengan hari yang sama ketika aku mengamankan mangkuk emas di rumah angker waktu itu. Saat itu, aku dihubungi oleh Sandi. Ia mengeluh karena ibunya yang bernama Darmi tengah berada dalam kondisi yang kritis. Kemudian, tak menunggu lama, aku langsung berangkat ke lokasi yang ia kirim. Sesampainya di sana, aku melihat kemegahan rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga itu. Sandi melihat kedatanganku. Ia menyambutku, kemudian menceritakan semuanya. Aku melihat keramaian keluarganya yang mengerumuni sisi rumah ini. Terlihat seorang dokter beserta timnya yang mencoba untuk menenangkan beberapa pihak keluarga. Sandi mengatakan bahwa sudah beberapa minggu ini ibunya berada dalam kondisi sakaratul maut. Pihak kedokteran telah menyarankan sejak beberapa bulan lalu jika Bu Darmi harus dirawat inap. Namun, Bu Darmi menolak hal itu. Ia mengamuk dan meminta untuk pulang ke rumahnya. Karena merasa tak punya pilihan lain, akhirnya Sandi dan para saudarinya menuruti perkataan ibunya. Dengan syarat rawat jalan tetap dilakukan di rumah. Setelah beberapa hari rawat jalan di rumah, kondisi Nyonya Darmi mulai membaik. Namun, sebelum itu, ia berkata kepada anak-anaknya, "Aku sudah ditunggu, dan kalian harus ikhlas." Sandi mempunyai 2 adik perempuan. Mereka bernama Indri, dan yang paling bungsu bernama Dinar. Di antara mereka bertiga, Dinarlah yang paling dekat dengan ibunya. Ayah mereka meninggal karena sakit yang keras sebelum keluarga ini menjadi kaya raya. Setelah kepergian sang suami, Nyonya Darmi bekerja pagi, siang, maupun malam untuk menjalankan usaha yang sampai saat ini anak-anaknya pun tak mengetahui apa bentuk usahanya. Dari keempat anak Nyonya Darmi, dalam percakapan terakhir sebelum akhirnya mengalami kondisi kritis ini, ia mengatakan jika seluruh hartanya saat ini akan diberikan kepada anak bungsunya yang bernama Dinar. Sedangkan Sandi mengaku hanya dapat menyetujui apa yang ibundanya katakan. Aku menyadari sebuah kejanggalan. Aku meminta Sandi untuk membawaku ke ruang ibunya. Kami berjalan menuju Nyonya Darmi, dan aku melihat sekeliling rumah yang dipenuhi dengan kehadiran keluarganya. Terlihat seorang pemuka agama sedang berada di sisi kanan Nyonya Darmi sembari melafalkan ayat-ayat suci. Ketiga anak perempuannya pun berada di sisi kiri sembari berdoa. Aku melihat kondisi Nyonya Darmi secara langsung. Ia terbaring di atas kasur. Wajahnya sangat pucat. Matanya terbelalak terbuka lebar. Mulutnya berkomat kamit seolah mengikuti apa yang ia dengar. Tubuhnya kurus kering, terbujur kaku. Kami berdiri tepat di depan Nyonya Darmi yang tengah berbaring. Kemudian aku melihat sekitarku, masih berharap menemukan tanda-tanda kejanggalan. Dan tiba-tiba saja, aku merasakan getaran dari bawah lantai yang kupijak. Aku melihat ke bawah, tepat di tempat posisi kakiku berpijak. Kemudian, ruangan itu menjadi hening. Semua terasa aneh. Raga sukmaku tiba-tiba saja aktif. Aku memanfaatkan keadaan ini untuk menginvestigasi lebih lanjut. Aku melangkah berkeliling, meninggalkan mereka. Situasi di tempat itu sangat sulit untuk digambarkan. Langitnya berwarna oranye dan tak berawan. Lantainya seperti daging basah. Langkah kakiku terhenti setelah sebuah jendela bergerak cepat dari jauh dan berhenti tepat di hadapanku. Jendela itu seperti kulit kayu yang masih kasar. Sepertinya jendela itu berisyarat padaku untuk segera memasuki ruangan yang ada di dalamnya. Aku membuka jendela itu
dan bau darah segar yang menyengat kembali menusuk pernafasanku. Ruangan itu tak cukup besar dan sangatlah gelap. Aku melihat cermin di hadapan dengan sebuah sandaran kursi. Sesaat setelah aku melangkah masuk dan berada di dalam sana. Lalu semakin dalam aku melangkah, aku melihat sebuah wadah berisi sesajen, dupa, lilin tersusun di lantai. Aku melihat sosok yang sedang terduduk di kursi. Setelah berada cukup dekat dengan orang itu, aku terkejut saat melihat tubuhnya tanpa kepala sedang meremas sesuatu. Tak lama kemudian, ada yang menepuk bahu kananku. Seketika saja, aku langsung menoleh ke arah belakang. Sontak, aku melihat sosok buruk rupa di hadapan wajahku. Taringnya panjang dan lidah yang menjulur hingga nyaris menyentuh lantai. Sosok itu menatapku dengan bola matanya yang besar. Hampir sekujur tubuhnya ditutupi dengan rambut-rambut kasar yang tak beraturan. Saat itu juga, aku mencabut duri yang tumbuh di tangan makhluk buruk rupa tersebut. Aku segera menghindar setelah mendapatkan duri yang kujambak dari tangannya. Aku segera menuju ke arah jendela, tempat di mana aku masuk. Dan aku melihat ke arah sosok tubuh tanpa kepala tadi. Kini terlihat jelas. Ternyata sosok itu adalah Nyonya Darmi. Aku tak cukup banyak waktu untuk memperhatikannya terus-menerus. Kemudian, kepala Nyonya Darmi tiba-tiba menjerit histeris. Teriakan itu sangat melengking, membuat telingaku sangat kesakitan. Pada akhirnya, aku berhasil keluar dari sana. Dan tiba-tiba saja, aku berada di dalam ruang kamar Nyonya Darmi. Aku melihat tubuhku, namun bedanya kali ini aku melihat semua orang. Terlihat Sandi yang kebingungan, dan juga adik-adiknya yang mencoba membuatku tersadar dengan segelas air putih. Dan kali ini, Nyonya Darmi terlihat meronta-ronta. Di sisi lain, aku melihat sosok hitam, berambut putih, berjalan menembus dinding begitu saja. Sosok itu tak menghiraukan apa yang terjadi di sana. Aku tak punya banyak waktu untuk berpikir. Aku segera kembali masuk ke dalam tubuhku. Aku bergegas mencari sesuatu. Mereka nampak kebingungan melihatku yang tergesa-gesa. Aku membuka semua laci dan lemari yang berada di dalam kamar Nyonya Darmi. Semua orang di dalam ruangan itu nampak ketakutan dengan sikapku yang terlalu kasar. Kemudian aku bertanya kepada Dinar, "Kau mengetahui sesuatu?" Dinar tidak langsung menyadari maksud perkataanku. Kemudian aku meminta izin kepada seorang pemuka agama yang masih berada di dalam ruangan untuk keluar sejenak. Sesaat kemudian, aku meminta Dinar untuk menceritakan beberapa hal mistis dan rahasia yang berkaitan dengan ibunya. Lalu ia mengungkapkan, saat malam tertentu, Mama meminta saya untuk datang ke sini, ke kamarnya. Lalu aku datang dan melihatnya sudah mengenakan pakaian yang aneh. Aku mengerti apa yang terjadi pada Nyonya Darmi. Akhirnya Dinar menjelaskan sesuatu dengan keberaniannya. Ia berkata, ada satu jendela lagi di dalam lemari itu. Ucapnya sembari menunjuk ke sebuah lemari. Tak perlu menunggu lama, aku membuka lemari itu dan mencari jendela yang dikatakan oleh Dinar. Ternyata isi dari lemari itu cukup besar sehingga akhirnya aku menemukan sebuah jendela. Sepintas, aku teringat sosok buruk rupa yang kutemui saat berada di dalam sana. Lalu, aku segera membuka jendela tersebut. Di dalam sana, persis yang sudah aku lihat sebelumnya. Tak ada perubahan tata letak atau apapun selain sosok Nyonya Darmi yang tidak berada di balik kursi besar itu. Kali ini, aku punya banyak waktu untuk mencari. Hingga pada akhirnya, aku menemukan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna kuning. Sebelum aku memasukkannya ke dalam saku kemejaku, aku merasakan sesuatu yang mengganjal di dalam sakuku. Setelah kuraba, ternyata duri-duri itu telah berada di dalam saku kemeja yang kugunakan. Sebenarnya, duri-duri ini mempunyai peran yang sangat penting untuk tindakanku berikutnya. Kemudian, aku melangkah, hendak meninggalkan ruang ritual itu. Lalu mataku melihat ke sebuah kain berwarna hitam yang menutupi sesuatu. Seketika saja aku melihat sebuah wadah akuarium besar berisi tumpukan uang di dalamnya. Saat itu, aku merasa bahwa dugaanku ini benar. Nyonya Darmi telah melakukan ritual pesugihan dan mengubah wujudnya menjadi sebuah kuyang. Sepertinya getah kuning ini adalah minyak kuyang terakhir yang ia miliki. Artinya, sudah cukup lama Nyonya Darmi tak melakukan ritualnya sebelum akhirnya jatuh sakit. Saat itu,
aku tetap tertuju pada persoalan utama, yaitu Nyonya Darmi yang sedang sekarat. Aku keluar dan menghampiri anak-anak Nyonya Darmi yang tengah menunggu. Wajah-wajah penasaran terlihat dari raut wajah mereka, menantikan sebuah penjelasan dariku mengenai sesuatu yang ada di dalam sana. Kemudian, aku menunjukkan sekumpulan duri hitam yang telah kutemukan kembali, dan juga botol berisikan minyak lendir berwarna kuning pekat. Aku mengoleskan minyak tadi kepada beberapa duri yang telah kudapatkan, dan meminta Dinar untuk menusuk leher Nyonya Darmi dengan beberapa duri yang sudah dilapisi minyak tersebut. Setelah beberapa duri ditancapkan, wajah Nyonya Darmi yang semula pucat kembali segar dan raut wajahnya mulai terlihat tenang. Setelah melihat hal tersebut, aku berbicara kepada anak-anak Nyonya Darmi. Aku mengatakan hal-hal yang akan membuat mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Akan tetapi, hal ini harus aku ungkapkan kepada mereka semua. Setelah ini, kalian harus siap menerima kepergian Nyonya Darmi. Minyak ini akan menutup lukanya dan akan melepaskan penderitaan yang ibu kalian alami selama ini. Mendengar perkataanku, rupanya mereka semua telah ikhlas akan kepergian sang ibunda tercinta. Namun, ada satu hal terakhir yang harus aku katakan lagi. Aku menjelaskan kepada mereka bahwa harta yang didapat Nyonya Darmi selama ini adalah harta yang haram. Nyonya Darmi telah melakukan ritual pesugihan dan bersekutu dengan iblis. Dan Nyonya Darmi bepergian di malam tertentu untuk menghisap darah-darah bayi yang baru lahir di luar sana. Setelah kukatakan demikian, aku menutup penjelasanku dengan sebuah petuah. Aku berkata, kalian harus memberikan seluruh harta ini ke orang yang sangat membutuhkan, supaya nantinya tidak ada hal-hal buruk yang menimpa kalian. Aku melihat raut-raut wajah tak ikhlas dari mereka. Namun, tugasku telah selesai setelah ini. Aku tak punya kuasa untuk memastikan langkah mereka selanjutnya. Yang terpenting, aku sudah mengatakan apa yang seharusnya kukatakan. Aku membuka botol minyak itu sekali lagi dan mengoleskannya di sekeliling luka di leher Nyonya Darmi. Setelah luka itu menutup, sekujur tubuh Nyonya Darmi bergetar hingga kulitnya kembali pucat. Nyonya Darmi meninggal dunia dalam keadaan mulut dan mata yang terbuka. Tangis keluarganya menyelimuti suasana di dalam rumah. Aku berdiri dan meninggalkan ruang kamar Nyonya Darmi. Seketika, pihak keluarga pun terlihat sangat sedih. Sementara, aku membawa duri dan botol berisi minyak itu pergi.